Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Natasha Putri Dias. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas di luar kelas yang ke-1. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pengertian fun learning? Menurut saya, fun learning adalah proses belajar yang dilakukan dengan suasana menyenangkan dan anak-anak merasa nyaman, senang, dan belajar tanpa merasa dipaksa ataupun tertekan. Lalu pertanyaan kedua adalah, mengapa proses belajar harus fun learning? Menurut saya, karena saat belajar terasa menyenangkan, anak-anak akan lebih mudah untuk menerima pelajaran, lalu lebih fokus dan tidak takut mencoba hal baru. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning menurut saya adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak, bukan sekedar bisa, tapi anak benar-benar ingin dan suka belajar. Pertanyaan keempat yaitu, apa hukum fun learning di Bimba? Fun learning di Bimba menurut saya itu hukumnya wajib, karena tanpa suasana menyenangkan dan seru, proses belajar tidak akan berjalan secara efektif. Pertanyaan kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan alasannya? Yang harus merasakan adalah anak dan motivator. Kalau anak senang, belajar pun jadi lancar. Tapi kalau motivator juga senang, semangatnya akan menular ke anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang small step system. Pertanyaan pertamanya yaitu, apa pengertian small step system? Menurut saya, small step system itu adalah metode belajar bertahap dimulai dari langkah-langkah kecil sesuai kemampuan anak. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa belajar harus dilakukan secara bertahap? Karena setiap anak itu unik dan berbeda-beda. Jadi dengan belajar yang dilakukan secara bertahap, anak tidak merasa terbebani dan bisa mengalami keberhasilan secara perlahan. Lalu pertanyaan ketiga, apa tujuan small step system? Menurut saya agar anak percaya diri dan merasa mampu, dan saat anak berhasil di langkah kecil, dia akan lebih semangat lagi untuk melangkah ke tahap yang selanjutnya. Pertanyaan keempat, bagaimana motivator mewujudkan small step system? Menurut saya itu dengan mengenali kemampuan anak pada di awal, kemudian memberi mereka target ringan, lalu baru memberi pujian sekecil apapun itu pada saat mereka berhasil. Pertanyaan kelima yaitu, apa dampak bila proses belajar dilakukan dengan small step system? Anak merasa percaya diri, kemudian semangat, dan terbiasa belajar secara mandiri tanpa paksaan apapun. Pertanyaan keenam yaitu, apa dampak bila proses belajar tidak small step system? Menurut saya, kalau proses belajar tidak ada small step system, anak bisa menjadi merasa gagal, stres, dan enggan belajar karena merasa tugasnya terlalu berat.